Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi tentang kisi-kisi, indikator, dan non-tes dalam ranah afektif dalam evaluasi pembelajaran matematika. Kelompok 12 ini terdiri dari Ahmad Fawaid Al-Mubdi'u, Ari Rahayu Kusumawardani, dan Disa Dian Hidayat. Materi pertama akan dibacakan oleh Ari Rahayu Kusumawardani. Materi kedua akan dibacakan oleh Ahmad Fawaid Al-Mubdi'u, dan materi yang terakhir akan dibacakan oleh Disa Dian Hidayat. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian kisi-kisi. Kisi-kisi adalah rancangan tujuan-tujuan khusus dan perilaku-perilaku khusus yang akan menjadi dasar penyusunan soal-soal tes. Untuk menjaga agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan atau materi secara aspek kejiwaan atau tingkah laku yang akan dicangkup dalam tes, dibuatlah sebuah tabel, kisi-kisi atau blueprint. Wujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dikehendaki oleh penilaian. Setiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukkan jumlah soal. Dalam spesifikasi diperlukan sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan soal-soal dalam penyusunan tes. Materi yang kedua yaitu kisi-kisi non-tes ranah afektif. Kisi-kisi juga disebut blueprint, merupakan tabel matrik yang berisi spesifikasi instrumen yang akan ditulis. Kisi-kisi ini pada dasarnya berisi tentang definisi konseptual yang ingin diukur, kemudian ditentukan definisi operasional, dan selanjutnya diuraikan menjadi sejumlah indikator. Indikator ini merupakan acuan untuk menulis instrumen. Jadi, pertanyaan atau pernyataan ditulis berdasarkan indikator. Langkah pertama dalam menentukan kisi-kisi adalah menentukan definisi konseptual yang diambil dari buku teks. Selanjutnya ditentukan definisi operasional, yaitu yang bisa diukur. Definisi operasional ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah indikator. Langsung saja, yang selanjutnya ialah contoh kisi-kisi non-tes dalam ranah afektif. Contohnya seperti ini. Indikator, siswa mampu menampilkan sikap positif terhadap pelajaran matematika. Jumlah butir 6. Pertanyaan atau pernyataan, saya senang membaca buku matematika. Skala 1-4. Yang kedua, tidak semua orang harus belajar matematika. Skala 1-4. Yang ketiga, saya jarang bertanya pada guru tentang pelajaran matematika. Skala 1-4. Yang keempat, saya tidak senang pada tugas pelajaran matematika. Skala 1-4. Yang kelima, saya berusaha mengerjakan tugas matematika dengan sebaik-baiknya. Skala 1-4. Yang keenam, memiliki buku matematika merupakan hal penting untuk semua peserta didik. Skala 1-4. Keterangan: 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Selanjutnya, indikator non-tes dalam ranah afektif. Yang pertama, tujuan instrumen. Tujuan instrumen non-tes ini adalah untuk mengetahui sejauh mana minat peserta didik terhadap mata pelajaran matematika kelas 10 semester 1. Yang kedua, jenis instrumen non-tes yang digunakan. Jenis instrumen yang digunakan adalah instrumen berbentuk kuesioner. Waktu menjawab instrumen adalah 15 menit. Jumlah soal instrumen non-tes adalah 30. 17 merupakan pernyataan positif dan 13 merupakan pernyataan negatif. Yang ketiga, skala yang digunakan. Skala penilaian yang digunakan dalam instrumen ini adalah jenis skala Likert. Yang keempat, kisi-kisi instrumen non-tes. Yang kelima, bentuk instrumen non-tes. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu menyusun non-tes dalam ranah afektif. Non-tes adalah penilaian peserta didik yang dilakukan tanpa menggunakan tes atau tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak dan perilaku, seperti perasaan, minat, sikap,
emosi, dan nilai. Pengertian non-tes dalam ranah afektif yaitu penilaian sikap yang dilakukan tanpa menggunakan tes. Berikut langkah-langkah dalam menyusun non-tes dalam ranah afektif. Yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen. Yang kedua, menentukan skala penilaian. Kemudian, langkah-langkah pengembangan skala. Yang pertama, menentukan objek sikap yang akan dikembangkan skalanya. Yang kedua, menyusun kisi-kisi instrumen atau skala sikap. Yang ketiga, menulis butir pernyataan. Yang keempat, melengkapi butir pernyataan dengan skala sikap. Contohnya bisa genap seperti 4 atau 6 dan bisa ganjil seperti 5 atau 7. Ini untuk skala angkanya ya. Kemudian untuk menulis butir instrumen dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Kaidah yang perlu diperhatikan ketika menulis butir instrumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari kalimat yang mengandung banyak interpretasi. Yang kedua, rumusan pernyataan atau pertanyaan yang singkat. Yang ketiga, satu pernyataan hanya mengandung satu pikiran yang lengkap. Yang keempat, pernyataan dirumuskan dengan kalimat sederhana. Yang kelima, hindari penggunaan kata-kata selalu, semua, tidak pernah, dan sejenisnya. Yang keenam, hindari pernyataan tentang fakta atau yang dapat diinterpretasikan sebagai fakta. Kemudian, menentukan penyekoran. Sistem penyekoran yang digunakan bergantung pada skala yang digunakan. Misalnya, apabila digunakan skala Thurston, maka skor tertinggi tiap butir adalah 7 dan terendah adalah 1. Demikian materi yang ketiga. Terima kasih. Demikian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.